Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya Anissa. Saya mahasiswi STAI Al-Kifayah Riau, NIM 1238232251, Prodi D22 PGMI. Di sini saya ingin menjelaskan dua materi. Baiklah, saya akan menjelaskannya. Kompetensi dan profesi guru serta hubungan guru dengan lingkungan. Pendidik adalah tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Seorang guru harus dapat merencanakan dan melaksanakan proses belajar dengan maksimal sehingga dapat menciptakan suasana belajar yang kondusif. Penilaian hasil belajar siswa harus dilakukan seorang guru untuk mengetahui sudah seberapa besar pemahaman siswa terhadap materi yang diberikan. Selain itu, seorang guru dapat memberikan bimbingan terhadap siswa yang belum menguasai materi yang diberikan. Bimbingan dapat dilakukan melalui nasihat untuk dapat mendidik, mengajar, dan membuat perencanaan. Seorang guru harus memiliki kompetensi profesi guru. Pengertian kompetensi guru. Kompetensi didefinisikan dengan berbagai cara, tetapi pada dasarnya kompetensi merupakan kebulatan penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang ditampilkan melalui unjuk kerja yang diharapkan bisa dicapai seseorang setelah menyelesaikan suatu program pendidikan. Kompetensi merupakan kombinasi yang kompleks antara pengetahuan, sikap, keterampilan, dan nilai-nilai yang ditunjukkan dalam pelaksanaan tugas. Kompetensi guru merupakan gambaran kualitatif tentang hakikat perilaku guru yang penuh arti. Kilton mengartikan kompetensi sebagai penguasaan terhadap suatu tugas, keterampilan, sikap, dan apresiasi yang diperlukan untuk menunjang keberhasilan. Hal ini menunjukkan bahwa kompetensi mencakup tugas, keterampilan, sikap, dan apresiasi yang harus dimiliki seseorang untuk dapat melaksanakan tugas sesuai dengan jenis pekerjaan tertentu. Permasalahan pokok kompetensi dan profesionalisme guru, yaitu para guru belum siap menerapkan inovasi pembelajaran. Mereka cenderung kembali kepada pola-pola pembelajaran konvensional. 2. Program peningkatan kualifikasi dan sertifikasi guru. Guru tidak berdampak secara langsung terhadap peningkatan prestasi siswa. 3. Program pengembangan keprofesian berkelanjutan tidak dilihat sebagai program strategis yang memiliki nilai tambah pada penggayaan, wawasan, dan keterampilan guru. 4. Guru terlibat politik praktis dalam pilkada langsung yang berpengaruh pada kinerjanya dalam pembelajaran dan hubungan dengan teman-teman sejawat. 5. Guru terjebak dalam pola pikir birokrasi dalam menerapkan kurikulum. 6. Dan dorongan dan kemauan untuk belajar dan mengembangkan diri belum diutamakan oleh guru-guru yang telah disertifikasi.
Jenis-jenis kompetensi guru. Kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik merupakan kemampuan yang berkenaan dengan pemahaman wawasan atau landasan kependidikan, pemahaman terhadap siswa, pengembangan kurikulum atau silabus, perancangan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis, pemanfaatan teknologi pembelajaran, evaluasi hasil belajar dan pengembangan siswa untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. 2. Kompetensi sosial. Kompetensi sosial merupakan kemampuan guru sebagai bagian dari masyarakat yang meliputi kompetensi untuk berkomunikasi, lisan, tulis, dan atau isyarat secara santun, menggunakan teknologi komunikasi dan informasi secara fungsional, bergaul secara efektif dengan siswa, bergaul secara santun dengan masyarakat sekitar dengan mengindahkan norma serta sistem nilai yang berlaku dan menerapkan prinsip persaudaraan sejati dan semangat kebersamaan. 3. Kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian merupakan kemampuan personal yang mencerminkan kepribadian yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, arif dan bijaksana, demokratis, mantap, berwibawa, stabil, dewasa, jujur, sportif, menjadi teladan bagi siswa dan masyarakat, objektif, mengevaluasi kinerja sendiri dan mengembangkan diri secara mandiri, hubungan guru dengan lingkungan. Dalam kegiatan sehari-hari, peran pendidikan tidak hanya di lingkungan sekolah, tetapi juga di masyarakat. Dan sebagai seorang pendidik tidak hanya harus menyampaikan pemikirannya kepada siswa, tetapi juga memasukkan pemikiran kritisnya ke dalam aktivitas tersebut. Itu tidak akan banyak pendidik di masyarakat yang aktif dalam kegiatan masyarakat, dan ada pula yang kurang aktif di masyarakat. Baiklah, saya akan melanjutkan ke materi yang kedua, yaitu kebijakan, peran, kedudukan, dan kode etik guru di Indonesia. Kebijakan yaitu rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan kepemimpinan dan cara bertindak kebijakan guru di Indonesia, diatur juga dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen yang disebut Undang-Undang Guru Dosen. Undang-undang ini mengatur mengenai konsep-konsep dan prinsip-prinsip ketentuan yang berkaitan dengan guru yang merupakan salah satu bagian dari kebijakan dalam pendidikan Islam. Sejak adanya Undang-Undang Guru Dosen, guru diakui sebagai tenaga pendidikan profesional dalam suatu jenjang dan jalur pendidikan tertentu, dan guru berhak diangkat sebagai tenaga pendidik profesional dalam jenjang dan jalan pendidikan Islam. Kedudukan, tempat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok sosial. Kedudukan seorang guru di Indonesia sebagai tenaga pendidik yang profesional dalam satu jenjang dan jalur pendidikan tertentu. Kode etika guru Indonesia adalah norma dan asas yang disepakati dan diterima oleh guru-guru Indonesia sebagai pedoman sikap dan perilaku dalam melaksanakan tugas
profesi sebagainya. Kode etik guru di Indonesia merupakan pedoman sikap dan pelaku yang bertujuan untuk menempatkan guru sebagai profesi terhormat, mulia, dan bermartabat yang dilindungi undang-undang. Fungsinya sebagai perangkat prinsip dan norma moral yang melandasi pelaksanaan tugas dan layanan profesional guru dalam hubungan dengan peserta didik, orang tua, wali siswa, sekolah, dan rekan seprofesi, dan lain-lainnya. Peran guru sebagai sumber belajar, sebagai sumber fasiliator, sebagai sumber pengelola, sebagai sumber pembimbing, sebagai sumber motivator, sebagai sumber evaluasi. Oke, segitu saja video dari saya. Baiklah, kita tutup. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.